Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Budian Fajarwati Susilaningrum SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pangan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengawetan makanan dengan suhu tinggi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Melia Zalfadia dengan NPM terakhir 032, Mbak Dela Safitri dengan NPM terakhir 041, dan Mbak Wina Asrianti dengan NPM terakhir 099. Untuk topik pembahasan ada yang pertama pengendalian akses, 2 kontrol dengan penghilangan komponen fisik, yang ketiga kontrol dengan suhu tinggi. Untuk pengendalian akses ada pembersihan dan sanitasi. Untuk pembersihan sendiri berawal dari produksi industri pangan yang bersinggungan langsung dengan implikasinya pada keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Untuk memastikan keseluruhan proses produksi aman menjadi suatu prasyarat yang wajib dipenuhi oleh suatu industri pangan. Untuk memenuhi hal tersebut, industri pangan atau produsen pangan dapat menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP sehingga dapat memastikan keamanan dari suatu produk pangan yang diproduksi. Nah, untuk GMP sendiri merupakan salah satu pengaplikasian kegiatan pengendalian mutu agar menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan melakukan pengendalian yang baik dan teratur. Selanjutnya ada ruang lingkup GMP yang meliputi yang pertama ada lingkungan dan lokasi, bangunan dan fasilitas unit usaha, yang ketiga peralatan pengolahan, yang keempat fasilitas dan kegiatan sanitasi, yang kelima ada sistem pengendalian hama, yang keenam higienitas karyawan, yang ketujuh pengendalian proses, yang kedelapan manajemen pengawasan, serta yang kesembilan yaitu ada pencatatan serta dokumentasi. Selanjutnya ada sanitasi, merupakan bagian penting dalam proses pengolahan pangan yang harus dilaksanakan dengan baik. Sanitasi dapat didefinisikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Secara luas, ilmu sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Hal ini tercantum dalam Jenny tahun 1996 dalam Purnawijayanti tahun 2001. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan pedoman sanitasi menurut Kemenkes, bahwasanya sanitasi dapat dilakukan dengan metode pemanasan atau menggunakan bahan kimia sanitizer yang bersifat food grade. Nah, bahan kimia sendiri yang sering digunakan antara lain yaitu ada chlorine, quaternary ammonia, dan iodin. Hal tersebut harus terdaftar dan memiliki izin edar dari Kemenkes sendiri. Dalam hal ini disediakan sarana khusus yang terpisah dengan sarana pembersihan atau pencucian bahan pangan dan jauh dari area pengolahan pangan atau dapur. Menurut Yuliastri tahun 2013 terdapat syarat-syarat sanitasi makanan, yaitu yang pertama ada bahan makanan bersih, segar, dan sehat. Yang kedua, proses pembuatan yang benar dan baik. Yang ketiga, bahan dan campuran bahan yang sesuai dan benar. Yang keempat, pembuatan hidangan makanan yang sesuai dengan standar processing. Yang kelima, ada dapur yang bersih dan terawat. Yang keenam, peralatan yang bersih dan sanitair. Yang ketujuh, ada tenaga penjamah yang bersih. Selanjutnya, ada prinsip sanitasi makanan. Yang pertama ada kebersihan bahan makanan atau bahan baku. Yang kedua cara penyimpanan peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga ada cara pengolahan makanan. Yang kelima ada cara pengangkutan makanan. Dan yang terakhir ada cara penyimpanan makanan. Hal ini termaktub dalam SIHITI tahun 2000. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai B. Kontrol dan penghilangan komponen fisik.
Yang pertama dibagi menjadi pengawetan secara fisik itu sendiri melalui definisi dan pengertian, sedangkan yang kedua pengawetan makanan secara fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengawetan secara fisik. Jadi pengawetan secara fisik sendiri merupakan metode pengawetan yang melibatkan pendekatan fisik, antara lain dengan penambahan sejumlah energi seperti pada proses pemanasan dan radiasi, dengan penurunan suhu terkendali seperti pada proses pendinginan dan pembekuan, dengan mengatur kandungan air bahan yang akan diawetkan seperti pada proses pemekatan, pengeringan, ataupun pembekuan beku dengan menggunakan kemasan pelindung. Nah, di sini pengawetan makanan secara fisika ada pengeringan. Pengeringan sendiri adalah pengeringan suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara dijemur atau di oven dengan tujuan untuk mengawetkan makanan dengan jalan menurunkan kadar air aktivitas air AW sampai kadar 15% sampai 20%. Karena bakteri tidak dapat tumbuh pada nilai AW di bawah 0,91 dan jamur tidak dapat tumbuh pada AW di bawah 0,70 sampai 0,75. Makanan yang dikeringkan mengandung nilai gizi yang rendah karena vitamin-vitamin dan zat warna rusak, akan tetapi kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineralnya tinggi. Di selanjutnya ada pemanasan, di mana kalau pemanasan nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu pemanasan suhu rendah dan pemanasan suhu tinggi. Serta yang ke-C adalah mengenai pengeluaran udara. Penghilangan udara akan mengeluarkan semua oksigen sehingga akan mencegah berlangsungnya reaksi kimiawi dan enzimatis yang dipicu oleh oksigen, juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme aerobik. Dan yang selanjutnya juga ada pendinginan, di mana teknik ini adalah teknik yang paling terkenal karena sering digunakan oleh masyarakat umum di desa maupun di kota, karena konsep dan teori dari sistem pendinginan adalah memasukkan bahan makanan pada tempat atau ruangan untuk bersuhu sangat rendah. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk mendinginkan makanan atau minuman, bisa dengan memasukkannya ke dalam kulkas atau lemari es, atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang berisi es. Yang selanjutnya, yang E ada pengalengan. Nah, pengalengan sendiri merupakan penerapan dari pengawetan dengan mempergunakan suhu tinggi. Pengalengan ini ditemukan pertama kali oleh Nicholas Appert untuk memenuhi keinginan Napoleon agar makanan yang dikirimkan tentaranya berada yang di jauh di sana tidak lekas membusuk. Dan yang terakhir adalah iradiasi. Iradiasi pangan adalah suatu teknik pengawetan pangan dengan penggunaan radiasi ionisasi secara terkontrol untuk membunuh serangga, kapang, bakteri, parasit, atau untuk mempertahankan kesegaran bahan pangan. Pangan diradiasi dengan berbagai tujuan. Yang pertama, menghambat pertunasan atau sporting, misalnya pada kentang. Terus yang kedua ada membunuh parasit trisina atau daging babi. Yang selanjutnya juga ada mengontrol serangga dan meningkatkan umur simpan, baik itu sayur dan buah, serta sterilisasi yaitu dalam kurung rempah. Dan yang terakhir ada mengurangi bakteri patogen daging. Baik itu adalah tentang bagaimana bahan pangan dalam fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kontrol dengan suhu tinggi lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah kontrol dengan suhu tinggi. Pada topik ini terdapat 3 subtopik, yaitu ada pengolahan dan pengawetan suhu tinggi, faktor yang mempengaruhi, dan cara pengolahan dan pengawetan suhu tinggi. Yang pertama adalah pengolahan dan pengawetan suhu tinggi. Pada pengolahan dan pengawetan suhu tinggi ini ada beberapa prinsip dan juga syaratnya. Untuk prinsip yang perlu diperhatikan pada pengolahan atau pengawetan suhu tinggi, yang pertama yaitu mikroba penyebab kebusukan dan yang dapat membahayakan kesehatan manusia harus dimatikan. Panas yang digunakan sedikit mungkin menurunkan nilai gizi makanan. Kemudian faktor-faktor organoleptik misalnya cita rasa juga harus dipertahankan. Kemudian untuk syarat dari pengawetan pangan dengan panas, antara lain, jumlah panas harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen yang paling resisten.
Jumlah panas tidak menyebabkan kerusakan cita rasa dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengolahan dan pengawetan suhu tinggi. Faktor yang menentukan tinggi suhu dan lama processing yaitu macam makanan. Antara lain ada cair, padat, atau kombinasi. Kemudian yang kedua adalah cara mengisikan makanan dalam kaleng. Kemudian bawah wadah, panas akan cepat menetrasi ke dalam bahan bila ukuran kemasan adalah kecil. Kemudian besar kaleng, ketebalan irisan makanan, suhu retort dan suhu awal makanan, rotasi atau agitasi, letak kaleng dalam retort, bentuk kemasan, dan jenis kemasan. Yang ketiga adalah cara pengolahan dan pengawetan suhu tinggi. Yang pertama adalah blanching. Blanching adalah proses pemanasan bahan pangan dengan uap air panas secara langsung pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama kurang dari 10 menit. Meskipun bukan untuk tujuan pengawetan pada umumnya, proses termal ini merupakan suatu tahap proses yang sering dilakukan pada bahan pangan sebelum dikalengkan, dikeringkan, atau dibekukan. Yang kedua adalah pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses termal yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Akan tetapi dengan waktu yang bervariasi dari mulai beberapa detik sampai beberapa menit tergantung dari tingginya suhu tersebut. Makin tinggi suhu pasteurisasi, maka makin singkat proses pemanasannya. Pasteurisasi umumnya suatu proses termal yang dikontaminasikan dengan proses pengawetan lainnya seperti proses fermentasi atau penyimpanan pada suhu rendah atau refrigerasi. Selanjutnya adalah sterilisasi komersial. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya hingga menjadi steril. Pada proses ini, bahan yang disterilkan akan memiliki daya tahan hingga lebih dari 6 bulan pada suhu ruangan. Spora-spora mikroba bersifat tahan panas, maka umumnya diperlukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu ada pengalengan atau canning. Pengalengan atau canning adalah suatu metode pengawetan bahan pangan yang siap untuk dimakan dalam wadah-wadah yang tertutup rapat atau hermetis yang telah diberi perlakuan dengan suhu tinggi untuk mencegah kerusakan. Prinsip pengalengan adalah membunuh mikroba dengan menggunakan panas dan mencegah masuknya mikroba ke dalam wadah. Yang selanjutnya adalah penggorengan. Pada proses penggorengan ini ada dua jenis, yaitu penggorengan minyak dengan pemanas uap dan penggorengan panas gas dan listrik. Penggorengan minyak dengan pemanas uap ini biasanya ada pada pabrik pengawetan ikan, biasanya terdiri dari penggorengan ikan dan minyak tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk penggorengan panas gas dan listrik ini biasanya dipakai untuk menggoreng ikan dan hasil pangan lainnya pada pabrik kecil, misalnya pabrik pengawetan ikan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyangraian. Menurut bahasa berasal dari kata sangrai yang artinya menggoreng tanpa minyak, sehingga penyangraian dapat diartikan sebagai proses menggoreng bahan tanpa menggunakan minyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.